masih dengan Gramedia Publishing di program Q&A dan podcast di pagi hari ini. Alhamdulillah kita bareng dengan sosok akademisi sekaligus juga penulis beberapa buku, dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak kaitannya dengan syariah dan juga teknologi, terutama AI yang hari ini menjadi satu hal yang kita bilang ada beberapa yang sudah mulai edit, ada yang mulai juga rasa ketergantungan yang aduh kalau enggak saya nggak bisa deh ini. Nah, kita kemudian ingin juga mendalami dan melihat dari sisi perspektif yang kemudian hari ini kita hadirkan sosok yang kemudian punya tanggung jawab dan juga punya kapasitas untuk kemudian menjawab oh boleh apa enggaknya nih Ustaz gitu. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Dr. Abdul Fattah PhD. Alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau di beberapa menit ke depan, dan mungkin kita di awal ini kita pengen tahu perjalanan Ustaz ini dari mulai tadi sampai kemudian bisa di syariah di kampus UIN Metro Ustaz. Ini perjalanan singkat Ustaz. Dari mulai studi kemudian sampai ya Ustaz, untuk memacu dan memicu semangat teman-teman gitu ya. Yang juga gelarnya mungkin kan nggak banyak juga di Metro Ustaz. Ya situ. Enggak Ustaz. Ya, kalau tadi berarti ini gitu. review sekitar 46 tahun belakang. Iya. Karena lagi juga hangat kan Ustaz di di perguruan tinggi yang dulu pernah belajar. Ya. Hari ini juga lagi sedang trending kaitannya dengan ini Ustaz ya, Sudan Ustaz. Sudan. Nah, Ustaz, monggo Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan Ustaz. Yang ini sudah lama tidak bertemu. Alhamdulillah dipertemukan dalam podcast ini. Baik, tentang perjalanan studi, ya mulai dari dulu saya berasal dari Sumatera Barat ya. Jadi mulai dari TK, SD, dan kemudian itu disemuanya di Sumatera Barat. Di Batu Sangkar tepatnya Batu Sangkar Kota Budaya di Sumatera di Kabupaten Tanah Datar. Kemudian MTS N Batu Sangkar. Setelah itu lanjut ke namanya Madrasah Aliyah Program Khusus ya, atau MAPK, sekarang namanya MAKM di Kota Baru Padang Panjang. Harus lulus di situ tahun 1992. Kemudian tahun 92 lanjut kuliah di UIN Imam Bonjol Padang, tapi hanya 2 bulan atau 3 bulan paling lama itu ya. Kemudian karena ada peluang untuk meraih beasiswa ke Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian ikut, alhamdulillah lulus. Kemudian berangkat ke Mesir, tahunnya sama, kemudian selesai S1 di Fakultas Syariah, jurusan Syariah Islamiyah di Universitas Al-Azhar Kairo tahun 97. Kemudian pulang ke Indonesia, di Indonesia kemudian mengikuti lagi mencari sela-sela beasiswa barokah dari negara, karena orang tua dan kondisi kalau orang tua ya cuma satu saja, kemudian akhirnya kita bergerilya mencari barokah yang masih ada yang dari negara yang kemudian bisa kita raih. Kemudian alhamdulillah dapat lagi peluang tahun 2021 berangkat dengan beasiswa ke Sudan, negara yang hari ini yang kebetulan qadarullah ya, terutama di Sudan Barat. Kemudian selesai S2 dengan semangat yang jangan jauh menerawang ke depan, dengan kemampuan yang ada, dengan sedikit tanda petik nekat gitu, dengan dia mandiri lanjut ke S3. Ada. Tapi nekatnya mahasiswa dengan nekatnya orang biasa berbeda kan ya. Kemudian lanjut S3 dengan dia mandiri, kemudian alhamdulillah selesai S2 selesai tahun 2003 dan S3 selesai tahun 2006. S3 sama di Sudan juga? Di Sudan juga, tapi dengan kampus yang berbeda. Kenapa kampusnya berbeda? Karena yang pertama terus terang saja kita mencari peluang beasiswa. Iya. Tapi akhirnya tidak dapat beasiswa, akhirnya kita dapat peluang itu adalah kampus yang kemudian kita bisa mendapatkan UKT, kalau bahasa hari ini UKT atau SPP yang itu disetarakan dengan pribumi.
Oh. Soalnya kalau di kampus-kampus luar negeri itu SPP antara orang asing dengan pribumi itu kan berbeda. Lebih mahal? Lebih mahal asing sampai 3 sampai 4 kali lipat gitu ya. Oke. Nah kalau kita dapat UKT atau biaya kuliah orang asing nggak terbayar, mandiri kan, mandiri jadi akhirnya dengan segala retorika yang sudah didapat di Timur Tengah, bahasa bahasanya orang Arab, kemudian dapatlah alhamdulillah UKT halal pribumi gitu. Masya Allah. Jadi akhirnya bisa kita kuliah dengan biaya sendiri itu tanpa beasiswa. Nah kemudian selesai tahun 2003 dengan tercatat yang termasuk tercepat pada waktu itu. D2 alhamdulillah juga tercepat, dan D3 juga termasuk yang tercepat ya. Bahkan terakhir ketika saya menyelesaikan pengesahan disertasi itu langsung ditawarkan menjadi mengajar di sana. Masya Allah. Di sana. Iya. Karena di kampus itu tuh biasa dosen itu multinasional ya. Multinasional. Bisa ada yang dari Al-Azhar pada waktu itu, ada yang dari Yaman pada waktu itu yang ngajar di situ. Oke. Nah kemudian ketika ya dilihatnya ini anak kecil dari Asia-nya nekat ini kayaknya boleh juga ditawarkan ngajar di situ. Untuk mata kuliah yang spesifikasi saya itu, kemudian saya sampaikan saya ini sebetulnya sudah PNS di Indonesia. Akhirnya disingkat. Iya, jadi terikat di UIN-nya atau dulu mungkin Steinster ya. Itu dari sejak tahun berapa? Iya, saya sejak S1 tuh sudah terikat. Ya, begitu selesai S1 kemudian ikut tes di Jakarta. Kemudian di penempatannya adalah di Metro ya, Metro Lampung. Tapi agak unik sedikit cerita ya. Jadi sebetulnya oleh panitia pusat itu suatu hari sebetulnya kan saya masuk tes itu tes jalur khusus sebetulnya. Jadi bukan tes CPNS kayak umumnya. Jadi jalur khusus itu begini. Waktu itu di tahun-tahun sekitar 95 sampai 98 itu ada paket-paket khusus yang diberikan oleh Kementerian Agama untuk merekrut CPNS dari mahasiswa-mahasiswa yang dibiayai oleh Kemenang, yang kuliah S2 atau kuliah S3. Atau yang kedua, mahasiswa yang kemudian orang-orang Indonesia yang tidak mau pulang ke Indonesia. Baik di Eropa ataupun di Timur Tengah itu banyak. Peluangnya sebenarnya banyak. Iya, anak-anak Indonesia, anak-anak bangsa yang tidak mau pulang ke Indonesia. Itu jumlahnya sudah magister, sudah doktor di Timur Tengah atau di Eropa itu banyak. Lebih nyaman tinggal di sini. Itu ditarik pulang oleh Menteri Agama. Waktu itu Menteri Agama adalah Tolha Hasan. Ditarik pulang dan itu di PNS kan. Tapi tetap melalui mekanisme tes, tapi tesnya khusus. Nah, saya masuk di jalur itu, ada jalur namanya S2, S3 luar negeri. Jalur tesnya. Kemudian saya masuk yang luar negerinya. Jadi kemudian diterima, kemudian ditempatkan rencana penempatan itu. Ada request ternyata surat masuk dari IAIN Padang sama Stein Batu Sangkar pada waktu itu tahun 98 ya, bahwa yang namanya Nusantara Father itu tolong dipulangkan. Jadi sebenarnya dipulangkan ya. Itu saya sempat tanya sama orang tua. Waktu itu saya minta waktu 1 hari kepada panitia pusat. Saya minta waktu saya konsultasi dulu sama orang tua, dikasih waktu 1 hari, saya telepon ke rumah, kata ibu pas melihat telepon pertama ibu, bagus kalau gitu di Batu Sangkar saja ada rumah. Gak lama saya itu, bapak saya lewat, bapak lewat, siapa tuh di telepon? Sini, ada apa? Setelah ngobrol sama bapak, saya sampaikan ke bapak, ini ada permintaan tentang penempatan CPNS ini di Padang boleh, di Batu Sangkar boleh. Ini yang meminta, dua ini minta. Bukit Tinggi tidak diminta, tapi boleh juga pilih Bukit Tinggi. Silakan pilih dari yang 3 ini. Kata bapak tidak boleh dipilih, nggak ada yang dipilih itu. Kamu harus keluar dari Sumatera Barat lagi. Jadi tradisi perantaunya itu kan sulkan itu perantaunya. Jadi kemudian saya sampaikan kepada panitia. Jadi saya tidak boleh pulang ke orang tua saya. Terus gimana? Ya, saya minta di Jakarta. Jakarta nggak bisa, Anda masih S1, katanya S2 saja di sini juga tidak terpakai. Kalau kita sekolahkan lagi S2, Anda masih S1, atau kalau nggak bisa Jakarta, Jogja lah, sama saja. Bandung sama saja, Jawa hampir sama. Iya, jadi kalau gitu terserahlah di mana saja ditempatkan, tapi
kalau masih boleh request lagi tidak ke Indonesia bagian timur lah ya. Karena pulangnya jauh. Karena Indonesia bagian timur kan nggak ada Kumparan Jaya tuh. Iya, betul. Pulang ke Sumatera. Iya. Jadi akhirnya terbaik lagi langsung. Itu ceritanya Ustaz. Ya, jadi ini teman-teman negeri termasuk informasi buat kita juga saat ini. Ternyata ada semacam perjalanan program kaitannya tadi ada peluang S2 jalur dari studi di luar negeri Ustaz ya. Yang kemudian juga kita bisa perlu bareng-bareng tahu. Beliau juga basicnya di syariah. Dan kita mulai masuk di beberapa tema obrolan pagi ini, Ustaz. Baik. Jadi kalau disebut syariah kan seolah-olah kayak anak muda hari ini melihatnya sesuatu yang angker, sesuatu yang membatasi ruang gerak. Kemudian apa-apa nggak boleh, kayaknya nggak enak deh sebab ada syariah. Syariah dengan yang enggak sama aja gitu, Ustaz. Kemudian terkadang juga dimuncul di teman-teman, kok bisa muncul begitu dan apakah selayaknya juga harus dibuat angker gitu kata-kata syariah yang seharusnya kita selaku orang muslim kan Ustaz ya. Terkadang muslim sendiri yang alergi Ustaz. Mungkin ini perlu disepil di awal Ustaz. Kaitannya dengan itu. Sampai di sana Ustaz. Ini disclaimer dulu. Ini Ustaz. Ini syariah atau fakultas syariah nih? Judulnya angker katanya. Oh gitu. Mungkin kalau di teman-teman lebih kepada syariahnya Ustaz ya. Kata syariah yang mungkin karena beliau adalah lebih konsen di fakultas syariah Ustaz ya. Iya. Ini nanti beliau yang berhak dan punya tanggung jawab untuk meluruskan apakah seangker itu atau apakah memang ini hanya sekedar sesuatu yang menjadi fobia yang kemudian belum diketahui secara lebih dalam Ustaz. Baik. Sebetulnya kalau menurut saya itu seperti visi yang terakhir tadi sudah disampaikan, mereka belum tahu. Mungkin untuk generasi muda, mulai dari terutama Gen Z. Gen Z betul banget. Gen Z itu kan lahir tahun 97 ke atas, atau tahun 2000 ke atas, 2000 ke atas atau 2000 ke atas. Tapi sekarang kan maksimal usia 25 tahun itu 20 tahun. Nah, hal yang penting yang harus kita ingat bagi Gen Z adalah syariah itu adalah bahagian dari agama. Bahagian dari agama. Jadi ada kata-kata syariah itu adalah ketentuan. Yang membuat ketentuan itu namanya syariat. Membuat ketentuan. Hanya membuat ketentuan. Produknya namanya syariah. Gitu. Jadi syariat ini adalah Allah. Oh ya, karena pembuat. Kan? Paling tarik ulurnya para ulama mengatakan satu lagi adalah Nabi. Syariat. Nah produknya adalah syariat. Kalau gitu, syariat itu adalah agama kita. Banyak dari agama kita. Nah saya kira persoalannya bukan di syariat kita. Mungkin kesan selama ini yang diterima oleh Gen Z syariat itu menakutkan barangkali dari teknik atau metode penyampaian. Yang kemudian kita lihat mungkin di beberapa net salah satu di beberapa mimbar, kemudian ada dengan gampangnya membid'ahkan, mengkhurafatkan, bahkan mengkafirkan, hal-hal seperti ini kemudian menjadi menakutkan. Saya kira di dalam syariah itu banyak dalam Islam itu terutama dalam Al-Quran itu ada bahasa-bahasa yang bisa kita ikuti di dalam menyampaikan syariah itu demikian yang bisa diterima oleh semua pihak. Mungkin sedikit cerita dalam versi Al-Quran, gaya komunikasi Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kita tuh diminta untuk menyampaikan atau untuk mengkomunikasikan sesuatu itu ada 4 gaya bahasa. Kalau di bahasa Jawa itu ada bahasa Jawa biasa, ada kromo, kromo ini. Kalau di Sumatera Barat juga ada. Ada 4, ada bahasa Mendaki, ada bahasa Menduru, ada bahasa Mendatar, ada bahasa Melereng. Nanti dia SKS. Ketemu yang pas deh. Baru tahu juga. Di Quran ternyata juga ada 4 bahasa cara komunikasi itu. Yang pertama ada nama istilah itu qaulan sadida. Qaulan sadida ya. Qaulan sadida itu adalah bahasa yang lugas, yang ringkas, mudah dipahami dan jelas. Yang kedua ada namanya bahasa lainnya. Qaulan lainnya, bahasa yang lembut. Penuh kasih sayang. Bahasanya. Yang ketiga ada namanya qaulan baligh. Bahasa yang tegas, bahasa yang menusuk, bahasa yang menyentuh. Yang keempat bahasa qaulan karimah, bahasa yang mulia. Nah ini pemakaiannya kan berbeda-beda. Secara umum
kalau kita cerita sejarah itu panjang sekali. Kita lihat dari sumbernya saja. Iya. Qaulan sadida itu berada di surat apa? Ternyata di surat Ahzab. Surat Ahzab ayat 70. Nah, Ahzab itu artinya apa? Ahzab itu artinya kan golongan-golongan, partai bisa kita artikan, kementerian atau departemen atau negara gitu. Artinya bahasa-bahasa diplomasi itu bahasa atau bahasa berorganisasi, bahasa diplomasi itu harus bahasa yang qaulan sadida, bahasa yang jujur, bahasa yang adil, bahasa yang jelas, lugas, gampang dipahami. Jangan kayak ini bahasa yang mencelang-celeng, ya, atau multitafsir jadinya. Multitafsir. Nah, yang kedua, qaulan layyinan, bahasa yang lembut. Adanya di mana? Ternyata di surat Toha ayat 4. Nah, menurut sebagian litafsir, Toha itu maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka komunikasi Rasul itu bahasanya yang layyinan, bahasa yang lembut. Ya, jadi bahasa Nabi seorang Rasul, pendakwah itu bahasa lembut, bahasanya halus. Kalau Injil atau di atas kalau Injil lah, nah itu bahasa seperti itu, ya. Dan yang ketiga, qaulan baligh, bahasa yang jelas, menyentuh, kerasa, ya. Ternyata ini ada di surat An-Nisa ayat 63. Perempuan. Jadi kalau ngomong dengan perempuan, itu bahasanya menusuk, bahasanya menyentuh. Nah kan gitu. Nah yang terakhir, qaulan karim. Itu ternyata berada dalam surat Al-Isra ayat 23. Al-Isra adalah surat tentang menceritakan tentang perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Berarti ini bahasa terkait dengan orang-orang yang level atas. Ya. Maka bahasa kepada seperti dalam hal ini bahasa kepada kalau golongan Nabi, golongan malaikat Allah sebetulnya itu bahasa-bahasa yang mulia. Bahasa-bahasa kaum Injil lah gitu. Itu bahasa kalau bahasa mendaki kira gitu. Nah, bahasa seperti ini itu harus dipahami oleh setiap pendakwah termasuk oleh ulama ya, ketika menyampaikan pesannya itu kepada semua generasi. Mana yang cocok? Nah, kalau kita menggunakan kalau generasi Gen Z yang disampaikan kalimat mungkin kurang pas ya. Ketika audionya itu mbah-mbah yang sudah tua-tua mungkin qaulan karimah kita gunakan. Tapi kalau kita Gen Z bahasa-bahasa yang qaulan sadida, yang jelas ringkas, tepat, bisa dipahami, tidak bertafsir, kayak gitu tuh yang diminta oleh Gen Z. Maka kalau kita Gen Z itu kalau menggunakan kalau di dalam medsos itu Facebook kan mereka nggak tertarik ya. Oh iya, YouTube gitu ya. Instagram. Yang tertarik ke Instagram, TikTok yang durasinya hanya 30 detik sampai 100 detik. Mereka gampang bosan. Gen Z itu kan gitu. Tapi mereka tuh nggak butuh lama, nggak butuh lama. Jelas, tidak butuh tafsir, ringkas, kemudian tidak menjelang-menjelang ya, gitu. Nah, kan ini bahasa seperti ini harus digunakan oleh para pendakwah, influencer kita kepada Gen Z. Atau juga bisa nanti dikombinasikan dengan bahasa qaulan baligh, bahasa yang menyentuh, ya. Mungkin bahasa-bahasa yang kemudian menyentuh kondisi mereka. Karena seperti Gen Z ada para pendakwah di Indonesia yang kemudian dengan qaulan balighonya, dengan qaulan layyinanya yang itu ternyata mereka orang-orang tertentu atau juru dakwah tertentu itu bisa menjangkau komunitas ya kan? Tidak semua ustaz bisa kan? Nah, ternyata diterima oleh komunitas pang. Akhirnya mereka yang komunitas pang tadi yang kemudian selama ini ditinggalkan oleh mimbar, ditinggalkan oleh masjid, ditinggalkan oleh musola, ternyata ada yang persoalan bahasa tadi, persoalan komunikasi tadi. Akhirnya bisa. Terus kita lihat satu lagi nih, teman kita, sahabat kita, ustaz kita, guru kita di Metro, Ustaz Ramadan. Mengakses dakwah kepada komunitas ojol, ya. Itu bahasa juga beda kan? Bahasa ojol itu butuh retorika tersendiri, gaya bahasa tersendiri gitu. Itu harus dipahami. Kalau di dalam teori bahasa itu namanya etimologi pop. Etimologi pop. Pop itu ada yang tahu? Etimologi populer. Jadi bahasa-bahasa itu ada yang berkembang di komunitas tertentu. Termasuk Gen Z itu memiliki bahasa tersendiri. Artinya itu sebenarnya ada teori yang kemudian ada teori bahasanya ada. Teori bahasa itu ada. Teori bahasa untuk generasi-generasi itu. Kalau di bahasa Inggris sebetulnya sudah lama sih seperti ada bahasa
Ada bahasa Inggris grammatical, ada bahasa Inggris colloquial, ada Oke. bahasa Inggris slang gitu ya. Ada seperti itu. Nah ini kalau bahasa Gen Z ini kira sering lah. Oh, gitu. Iya. Bisa dituliskan itu ada banget. Oke, Ustaz. Baik, Ustaz. Kemudian setelah sebenarnya tadi juga sudah mulai masuk bagaimana stigma itu sebenarnya nggak juga kita bisa iakan dan kita benarkan kalau kemudian syariat itu menjadi hal yang menakutkan, membatasi. Padahal kan kalau misalnya kita lihat dinul Islam atau Islam itu sendiri salah satu agama yang kemudian kita melihatnya apakah kemudian kita semua bareng-bareng harus menyepakati agama yang kemudian relevansinya kemudian bisa penyesuaian dengan setiap zaman dan tempat itu juga bagian dari kekhasan yang kemudian sama melekat dengan syariat juga, Ustaz, gitu. Betul. Islam itu termasuk salah satu dari sisi Islam itu adalah syariat. Jadi sisi Islam itu ada akidah, ada syariat, ada tiga-tiganya ini, terutama yang syariah yang terkait itu solih likul zaman wa makan. Artinya relevan dimanapun dan kapanpun. Walaupun sudah berhenti masa dunia 14,5 abad yang lalu, tapi dia akan tetap soleh, akan tetap relevan sampai akhir zaman, lebih kurang 30 detik sebelum kiamat. Oh. Gitu. Dan itu boleh juga nggak, Ustaz? Mungkin maaf boleh nggak kalau itu mengatakan hanya Islam yang kemudian hari ini relevansinya bisa di setiap zaman dan bisa di setiap tempat, Ustaz? Betul. Nah, Ustaz ya. Oh, biasa. Jadi ada sedikit di sini yang mungkin agak kurang pas ketika ada orang mengatakan bahwa syariah itu harus beradaptasi dengan zaman dan ruang dan waktu, kan? Itu agak tepat kalau itu ya. Itu kurang tepat ya. Bukan yang beradaptasi syariat ya kan? Itu bukan beradaptasi. Tetap dia kalau Syariat itu ada sesuatu yang sudah jelas baku dan jelas yang membuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian produknya jelas. Terus yang fleksibel yang mana? Syariat sudah selesai turun. Quran sudah selesai. Betul. Hadis sudah selesai. Iya. Ijma sudah selesai. Sementara zaman kehidupan Selalu berubah. selalu berkembang, berubah. Iya. Bahkan itu di luar nalar berkembang. Betul. Terus apanya yang berkembang? Apanya yang fleksibel? Ulama mengatakan bahwa hukum Islam itu memiliki dua karakter. Satu murunah. Sabat. Sabat itu adalah yang permanen, tetap. Yang murunah itu lain terus fleksibel. Nah, fleksibel ini yang kemudian disebut sekarang disebut dengan hukum Islam atau fikih Islam. Jadi yang fleksibel itu hukum Islam. Hukumnya, ya. Kalau syariahnya tadi sudah tetap, Ustaz ya, karena sudah selesai di sekian. Kalau kita membuat syariah fleksibel, berarti kita agamanya make edit produk Allah. Itu kita make edit. Karena tadi syariah adalah yang pembuatnya ada Allah. Iya. Bukan kita. Iya. Kalau kita review, kita fleksibel kan, berarti kita make edit produk Allah gitu. Tapi kalau fikih itu ke produk ulama. Hukum Islam produk cendekiawan atau ulama. Nah, inilah yang fleksibel. Nah, disinilah sebetulnya Islam itu ketika kita lihat itu nanti hukum itu akan berubah berdasarkan tempat dan waktu. Contoh. Iya, tetap. Yang dia adaptif tadi sebenarnya. Adaptif. Ambil contoh yang paling sederhana saja. Gen Z ini tidak bertanya-tanya lagi. Walaupun nanti ada yang tanya ada sudah. Kita ambil hukum haji. Oke, haji. Haji hukum umum adalah wajib karena rukun Islam. Ya. Tapi ketika diturunkan kepada mukallaf, kepada umat Islam, dia akan fluktuatif di situ. Akan Ya. ada dinamika hukum di situ. Iya. Kepada si A ternyata hukum haji sudah wajib. Kepada si B hukum wajib ternyata sunnah ternyata. Sama-sama muslim. Sama muslim. Iya. Kepada si Z ternyata malah mungkin makruh gitu. Ketika Bisa. dia melaksanakan, Ya. dia memaksa. Bahkan ada yang sampai haram gitu ya. Ya, karena mungkin ada niat-niat lain gitu ya. Jadi haji yang sebenarnya rukun itu bisa jadi jatuh haram gitu. Terus Bisa. Dari oke. Mau yang ekstrim lagi, kita kasih yang ekstrim lagi. Jelas kayak ekstrim Ya, Ustaz. kita ekstrim, tapi bukan ekstrim. Kita ekstrim. Babi haram, secara global. Oke. Tapi suatu ketika haram yang tidak boleh kita makan itu menjadi haram yang wajib dimakan. Malah wajib dimakan. Jadi bisa haram boleh dimakan, bahkan haram wajib dimakan. Ketika kondisinya. Jadi tidak mendapati mungkin
Jadi hukum Islam atau fikih dipengaruhi oleh ruang, Mm-mm. tempat, Oke. dipengaruhi oleh waktu, Yes. dipengaruhi oleh keadaan. Jadi 3 sebetulnya. Oh, tempat, waktu, keadaan. Ya. Oke. Jadi termasuk misalnya kalau kayak di kampus kan ada teman-teman di pecinta alam, Ustaz. Nah, Di hutan nggak ada apa-apa, ketemu cuma satu nih babi, udah nyari susah-susah babi. Ya kemungkinan untuk bertahan ya sekedar untuk bertahan hidup mungkin boleh, Ustaz. ya. Kalau nggak nemu yang lain lagi, Ustaz. Kalau nggak nemu yang lain, Oh, kalau ternyata masih nemu ada warung di puncak berarti masih jadi ya. ketemunya hanya babi. Iya, nggak ada yang lain, Ustaz ya. Nah, itu masih belum boleh makan babi. Oh. Masih belum wajib makan babi. Oh. Terus kapan bolehnya? Mm-mm. Kapan wajibnya? Mm-mm. Ketika kondisinya Sudah. sudah sangat lemah. Oh, oke. Ya, sudah nggak kuat lagi berjalan, melihat temannya satu orang tuh kayak 3 orang. Ngeblur. Ngeblur gitu. Ini sudah tanda-tanda bahaya nih. Ya. Maka Oh. dia sudah masuk kondisi darurat. Mm-mm. Maka kondisi darurat itulah kemudian Yang menyebabkan hukum. yang menyebabkan dia hukum tadi fleksibelnya Oh. keluar. Fleksibilitas hukum keluar Mm-mm. gitu. Karena keadaan. Juga syariah ya. Itu juga syariah. Mm-mm. Jadi Tapi makan- hukumnya ya. Memakan barang haram Haram. yang boleh tadi itu juga syariah. Mm-mm. Memakan barang haram wajib memakannya itu juga syariah. Ya, Syariah tuh? Iya betul. Syariah tuh. Jadi sampai demikian sudah konsep syariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Gen Z harus tahu seperti itu. Jadi ya, tidak usah terlalu fobia dengan syariah karena syariah itu adalah sebetulnya adalah bahagian dari agama kita. Mungkin teknis penyampaian, kemudian yang akan fleksibel itu adalah fikih atau hukumnya yang fleksibel. Maka kemudian seperti kita di Indonesia, pencatatan perkawinan itu menjadi wajib. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada, Oh. dalam oke. hadis tidak ada pencatatan. Tapi kemudian untuk menjaga kemaslahatan, ternyata diwajibkan pencatatan. Hal-hal seperti ini adalah merupakan hukum Islam ala Indonesia. Dan ternyata pencatatan ini tidak hanya di Indonesia, hampir semua Semua negara. Oh, ada juga. Ya. Oke. Baik, Ustaz. Kemudian kalau misal masuk di mungkin di kekiniannya, Ustaz, kaitannya dengan dunia digital, Ustaz. Cyber etik Wah, ini itu menarik nih. bagaimana prinsip syariah itu bisa menjadi panduan moral di dunia maya sekarang ini, Ustaz? Karena kan tentu sekalipun mungkin bisa akses, bisa boleh, bisa ini, bisa itu, tetap ada mungkin syariat Islam atau hukum Islam tadi kemudian bisa memberikan panduan secara moral bagi pengguna di dunia digital dan dunia maya, terutama bagi para Gen Z dan kita semua yang di usia itu, Ustaz. Nah, ini sebelum kita ke sini tentang bagaimana syariah atau hukum Islam bisa menjadi panduan moral di dalam dunia digital. Saya ambil analogi dulu. Sebetulnya semi-semi digital itu TV kan juga penyiaran Oke, digital, Sir. ya. Nah, ada panduannya di situ, yaitu adalah namanya KPI ya, Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia. Bukan KPI ya. Iya. Di prodi KPI. Tapi Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, tapi apa yang kita lihat ternyata juga tidak maksimal kan KPI ya, masih muncul kemudian tayangan-tayangan. Ya, yang masih tetap bisa lolos aja ternyata gitu. Nah, sama sebetulnya di dunia digital itu kita juga di Indonesia sudah punya instrumen-instrumen untuk memantau dunia digital. Kita ada namanya Polri Cyber Crime apa gitu. Pokoknya di Polri gitu ya. Terus kita juga punya Badan Cyber BSSN singkatannya apa tuh? Badan Cyber gitu. Pokoknya singkatannya BSSN itu di Indonesia. Dan ada beberapa lembaga di Indonesia. Di luar negeri di Eropa juga ada namanya European Crime Cyber Center gitu. Ada lagi polisi internegaranya apa namanya? Polisi internegaranya Interpol Cyber. Itu juga ada gitu. Ada di Indonesia kan. Dari kedua objek ini, baik yang tadi penyiaran di TV ataupun kemudian di media sosial. Sayangnya kita belum melihat di situ pelibatan lama ya. Gitu ya, yang mengerti gitu mana yang boleh mana yang tidak, perspektif agama tidak dilibatkan di situ.
Padahal penting kalau misalnya itu. Penting seperti tayangan-tayangan yang tidak cocok Iya. untuk usia tertentu, Iya. gitu kan. Walaupun secara basa-basi sih media itu sudah menuliskan ini untuk 20 tahun di atas, tidak cocok untuk anak-anak. Iya. Film ini harus ditonton berdasarkan pendampingan orang tua. Yang betul. Itu percuma itu. Kalau seandainya memang iya, langsung saja dilibatkan di situ unsur-unsur agama, ya. Nah, nanti akan melihat ya kalau nggak boleh seluruh boleh gitu. Kalau sebenarnya memang itu berisiko atau berpotensi nanti merusak, lebih baik tidak ada. Karena dalam kaidah hukum itu berbunyi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mudarat itu lebih utama ketimbang mencari masalah itu. Itu tuh. Untuk mengharapkan keuntungan sesaat, tapi kemudian generasi rusak, gitu ya. Itu dalam seperti itu. Jadi intinya perlu pelibatan unsur-unsur tokoh agama. Dalam hal ini tentu yang mengerti persoalan itu adalah tokoh-tokoh dari ulama-ulama syariah, dan ulama usul yang mengerti tentang bagaimana beretika dan namanya atau cyber etik gitu ya, tentang bagaimana berkomunikasi yang layak untuk semua kalangan. Tapi kan sayang sebelum maka dari itu mungkin skenario sederhananya adalah itu edukasi dari pihak keluarga. Keluarga. Mau nggak mau karena lihat fenomena yang hari ini belum ada pelibatan di. Ayat tadi saya lupa, ada Tom Digi juga kan di Indonesia tuh. Tom Digi kemudian memblokir sejumlah TikTok yang tidak jujur, itu kan pernah diblokir tuh ya. Banyak bahasa kasarnya mungkin banyak tertipu mungkin ketika membeli barang-barang online, kemudian juga tayangan-tayangan yang tidak mendidik. Tapi kan sehebat-hebatnya komunikasi kemudian lebih hebat lagi pelaku-pelaku cybercrime itu kan. Jadi artinya nggak ada masalah sebenarnya ketika misalnya ada komdigi atau beberapa pihak atau mungkin masyarakat yang kemudian melakukan cancel culture ya, memboikot satu tayangan di media sosial. Ya, memang kalau di dalam saya kira kita pilih dulu kalau seandainya mungkin ada yang tidak pas, terus langsung kita blokir atau langsung kita judge ya, langsung kita counter dengan perspektif kita. Saya kira dipilah-pilah dulu kasusnya. Kalau seandainya kasusnya tentang terkait dengan etika atau layak atau norma ketimuran yang saya kira itu tidak perlu klarifikasi lagi. Langsung blokir. Nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi kemudian kalau itu ternyata perbedaan perspektif yang kemudian bisa ditinjau kembali kita dalam Islam itu ada mekanisme berhusnuzon dulu atau kemudian mungkin tabayun dulu ya. Kalau dalam hukum pidana dalam hukum Indonesia itu namanya asas praduga tak bersalah. Seperti itu saya kira perlu dikedepankan terlebih dahulu. Contoh kasus ada salah satu yang sangat kondang di Indonesia. Ini baru. Ketika kejadiannya yang berhitungan jam dari hari ini. Jadi kemudian ditayang di YouTube itu bahwa Ustaz itu meminta kepada salah seorang calon gubernur di salah satu provinsi untuk mencalon. Beliau mengatakan, saya bukan diminta untuk berkampanye untuk calon gubernur ini, tapi kalau saya yang justru meminta supaya calon ini maju. Dan saya sendiri dengan sukarela akan menjadi juru kampanye. Tetapi beberapa bulan setelah itu gubernur ini ditangkap di KPK. Nah persoalannya adalah banyak netizen di dunia maya itu mengatakan akan memblokir YouTube-nya si Ustaz tadi gitu. Karena merekomendasikan yang yang kemudian ditangkap KPK. Nah sebelumnya kita kan tidak tahu seperti apa. Masalah tangkap-menangkap di Indonesia ini kan juga nggak mesti ya. Sesuai dengan fakta dan Pak Ustadz yang tangkap tuh, tapi pencuri ditangkap. Sebenarnya tangkap. Jadi hal seperti ini kan perlu, kalau seperti ini perlu tabayun. Tapi kalau sudah menyangkut dengan aspek moral, etika, kalau menurut saya itu segera saja dieksekusi. Nah kalau kemudian melihat peran ulama dan akademisi dalam membangun digital moral
di era ini udah sejauh mana Ustaz? Kalau tadi kan mungkin lebih kepada di negara belum ada pelibatan ke ulama gitu kan. Tapi kemudian peran-peran sendiri yang dilakukan oleh ulama dan akademisi sudah sejauh mana Ustaz? Yang pertama ulama sejak setengah dekade terakhir saya lihat itu sudah banyak menggunakan media digital untuk sarana berdakwah atau sarana untuk mencerdaskan atau mengedukasi masyarakat ya. Baik yang dilakukan secara individual mandiri ataupun ada yang secara organisasi ya. Seperti ada namanya ofisialnya, Iya. Official partnernya. Jazuli official. Jazuli official. Oke, sempat ada official gitu ya. Itu yang melakukan. Dan saya kira itu sudah ada langkah-langkah yang nampak dari para guru kita, pemirsa kita yang sudah mencermati keinginan dari generasi Y dan Z itu ya. Mereka agak malas atau agak sungkan atau agak gimana pergi ke masjid karena akan terikat dengan pakaian, dengan kesucian, dengan waktu, dan belum lagi nanti flashingnya, gitu kan. Tapi kalau seandainya dengan digital, mereka sambil duduk di kamar mandi pun juga bisa, gitu. Sambil rebahan juga bisa, gitu ya, mengikuti di sosial media. Makanya itu ditangkap oleh para ulama. Dan itu akhirnya alhamdulillah itu berdampak cukup baik. Cuma memang ketika emosional terpancing itu juga berdampak bahaya juga. Berdampak bahaya juga. Mungkin kita tidak bisa menutupi barangkali sering juga Ustaz kemudian saling berjawab di medsos. Di sosial ya. Saling tanggapin. Ini kritik, ini mengkonter, ini kritik, ini mengkonter. Nah saya kira ini mungkin belum mengamalkan salah satu tadi kaulan yang empat tadi. Yang mana nih? Kaulan sajibah kah? Kaulan dibaligh kah? Kaulan lainan kah? Atau kaulan karimah? Kalau bisa perbedaan pandangan di kalangan ulama itu jangan di blow up gitu. Artinya sebenarnya nggak ada masalah saja. Ya, artinya kalau di blow up itu mempengaruhi juga itu yang ada di belakang saja. Mengalir di belakang, kemudian suasana dan kondisi ini ya jadi. Ya kemudian bagi orang yang kemudian yang suka membuat konten tanpa bekerja keras, memotong gitu kan, Iya. kemudian ditayanglah seperti itu. Betul. Jadi kalau seandainya ada di antara para ustaz, para ulama yang menggunakan media sosial dari dakwah ketika terjadi mungkin perdebatan, kalau saya kira itu di luar medsos saja. Di luar ruang media sosial saja. Ya. Karena kan para ustaz itu nanti cara komunikasi di antara sama mereka ya. Karena sebenarnya kalau melihat perjalanan terdahulu, kalau misalnya kita buka yang beberapa literatur Islam kan sebenarnya debat-debat ulama juga dari dulu sudah ada Set ya? Sudah ada. Ya, saling sanggah, saling ini Set ya. Perdebatan pertama itu adalah antara Habil dan Qabil. Itu ya, dalam sejarah manusia ya. Perdebatan pertama. Oke. Dan akhirnya diturun-temurunkanlah sampai hari ini. Dan sebetulnya perdebatan atau perbedaan ketika disikapi dengan santun, elegan dan berakhlak yang baik, maka kita bisa menggunakan hadis yang kemudian diklaim oleh para ulama, hadis dhaif itu. Ikhtilaf fi ummati rahmah itu. Perbedaan pendapat di kalangan umat itu rahmat ya. Seperti perbedaan Abu Hanifah dengan Imam Malik, Imam Malik dengan Syafi'i, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dan imam-imam yang lain itu berbeda semua kan? Mereka sering berbeda. Tempat berdebat. Kan mereka beda mazhab. Beda mazhab tapi beda pendapat. Jelas ya kayak tapi gitunya. Menyenangkan kayak buat kita. Menyenangkan kan? Menyenangkan gitu. Jadi fenomena hari ini aja yang kayaknya maka kemudian ketika ustaz-ustaz berbeda pendapat seharusnya juga menyenangkan juga seharusnya. Ketika berbeda pendapat kemudian bisa mengedukasi kepada masyarakat perbedaan sebetulnya gini. Tidak ada masalah sebetulnya. Iya. Tapi kemudian karena ada mungkin teknik atau cara yang dipakai mungkin akhirnya kemudian menimbulkan presiden buruk pada dunia dakwah. Atau mungkin penasarannya, apakah ini fenomena yang begini ini hanya di Indonesia saja? Atau sebenarnya kalau kayak di Afrika kan mazhabnya seterusnya ada yang beda saja, maksudnya nggak Syafi'i juga, malah ada yang Maliki atau apa gitu seterusnya. Yang menggunakan medsos ini sedunia.
Oh, Filmnya. oke. Di Mesir juga Iya. tajam-tajam itu. Ah, Sekarang ini lagi hangat-hangatnya di Mesir bahwa ada salah satu dokter di Mesir itu lagi viral tuh di media sosial Mesir, di dunia ya, bahwa tidak ada azab kubur. oh, Lagi viral tuh, sekarang dibuka di YouTube, ada tuh rame tuh. Nah, dibantah semua. Terus ada lagi ada ulama Al Azhar itu juga lagi viral tentang bahwa Imam Bukhari itu banyak menyebutkan hadis yang lemah. oh. Tapi kalau misalnya kalau di luar Indonesia, Ustaz, maksudnya kalau tadi yang kita pengen tahu tuh, apakah juga situasinya biasa aja gitu dengan para ulama yang berbeda? Kan kalau di kita agak lumayan pengaruh tuh gitu. Wah, ini Ustaz ini diginiin, Ustaz ini diginiin. Akhirnya gejolaknya di masyarakat malah gak stabil tuh dunia gitu. Ya, Apakah hanya di Indonesia aja atau di luar juga sebenarnya biasa aja gitu? pengaruhnya Oh. kalau dipotret itu sama sebenarnya. Oh, sama Ustaz. Cuma kita skalanya lebih tinggi. Oh, Karena malahan. kita 200 juta. Oh, duduknya ya. Jadi kalau seandainya umpamanya di Mesir itu kan penduduknya 60 juta. Kalau 60 juta itu orang bersenandung. Tapi kalau 270 juta, oh tuh sore kemana-mana tuh? Kemana tuh? Jadi sekali gitu. Eskalasinya naik gitu. Oke. Karena dari jumlah populasi itu. Udah. Jadi plus lagi tentang sistem apa namanya ketakilan daerah kita kan juga Lumayan tinggi, lumayan tinggi ya. kan. Jadi itu juga dampak di Punya potensi untuk kemudian Ya. mempengaruhi situasi hari ini. Ya. Ya, kalau kemudian hari ini misalnya Seth, kita lebih masuk ke dalam lagi kaitannya dengan AI, Seth. Gimana kemudian AI mempengaruhi juga atau mungkin ada ancaman tersendiri buat syariah Islam itu sendiri, Seth? Kaitannya dengan yang Apakah AI apakah AI kemudian hari ini malah mengancam syariah keberadaan syariah kan terkadang teman-teman tuh kayak nanya, Seth, gimana hukumnya AI kalau ngasih tahu buat aku? Gitu, Seth. Padahal nggak tahu nih jebolan kampus mana gitu ya. bahkan itu bule-bule di Amerika itu juga lagi viral di Facebook itu nanya tuh AI tolong jawab apakah betul Nabi Muhammad tuh menikahi wanita Aisyah pada usia 7 tahun. Oh iya. Oh. Jawab kan, ya Oh. betul 7 tahun. Oh. Itu ditanya lagi. Bagaimana dengan pernikahan di zaman-zaman sebelum itu atau yang setelah itu di luar orang Muslim? Jawab AI lagi. Oh, ternyata di Eropa, baik sebelum Islam ataupun setelah Islam, itu nikah usia 7 tahun itu Biasa. itu mah sudah biasa. Jawabannya ya. Jadi- Oke. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Iya, apakah kemudian ulama-ulama atau mufti-mufti atau MUI ini di zaman AI ini terancam nggak posisinya kan gitu ya? Dan yang kedua juga mungkin agak nyambung kan, terus bahaya nggak buat kita yang kemudian asal tanya aja ke AI gitu, Seth? Mungkin sambungannya dari itu, Seth, gitu. Jadi menurut saya bagi kita semua baik yang gen apa saja dari gen yang pertama apa namanya Baby boomers, Seth. baby boomer sampai Z itu harus tahu dulu bahwa AI itu adalah hanya tools ya. Tools, Seth. Alat itu hanya alat gitu ya, alat. Alat itu yang jelas dia tidak punya nurani, tidak punya hati, dan sensitivitasnya itu yang real sensitivitas tidak ada karena sensitivitas kan dari nurani. Iya, itu teknologi. Jadi sensitivitasnya Tanya. ada hanya dengan berjalan dengan algoritma. Oke. Jadi di mana kita sering berinteraksi, Apa yang dimasuk, apa yang itu masuk? dicatatnya, Iya, betul. Akan dipolakannya iya. menjadi peta konsep. Nah, berarti ketika Akan kita menjawab pertanyaan kita menjawab setelah pertanyaan itu, oke, gitu, dengan oke, algoritma oke. itu dia. Oke. Nah, hanya itu. Jadi itu bukan nurani, bukan otak, tapi itu hanya berdasarkan kebiasaan yang kemudian menjadi bahasa algoritmanya AI. Jadi AI itu tidak bisa menggantikan fatwa. AI tidak bisa menggantikan fatwa, Seth. Fatwa. Ini perlu di bold nih. Ya. Tidak bisa menggantikan ijtihad. Karena fatwa dan ijtihad itu adalah produk ulama fikih, AI bukan ulama. Iya. Kan bisa lebih bagus, AI itu lebih menguasai loh. Ribuan kitab tuh bisa terletak dalam AI. Iya, nggak bisa gitu, Seth. Kalau kita berbicara masalah hukum Islam, kita tidak berbicara masalah pasal demi pasal.
Oh. Ketika hukum. Kalau kita tanya sama AI, apa hukum haji? Untuk Mazlul nanya tuh, apa hukum haji bisa wajib? Bingung nanti kita kan? Padahal tadi ada sekian hukum yang akhirnya betul. Katanya, apa hukum makan daging babi? Jarang. Loh, kami di dalam hutan loh AI gitu. Enggak ada makanan loh AI gitu. Loh, terserah ente katanya. Jawabnya gitu tuh AI itu. Dia kayak gitu kata AI, jawabnya ente gitu tuh. Jadi yang bisa mencerna ini adalah yang disebut dengan ulul albab. Ulul albab yang punya ini. Ulul albab itu. Faktabiru ya ulul absar kata Al-Qur'an. Kemudian dia ulul albab kata ulul absar, ulul albab yang punya ini. Enggak, dia hanya punya rekaman. Algoritmanya. Dekatnya ini. Apalagi ini. Iya, algoritmanya. Ya. Jadi kalau gitu gimana? Maka oleh ulama ketika ada orang berkhusumat atau berantem menghadap kepada para qadhi atau hakim, itu belum tentu hukumannya sama. Umpamanya ada mungkin hari ini datang orang ke hakim. Pak Hakim, saya betul membunuh orang. Dihukum oleh hakim hukum X. Iya. Besok datang lagi orang juga membunuh juga. Hukumnya belum berbeda. Oh, bisa berbeda maksudnya. Bisa berbeda. Termasuk mencuri. Ada orang dibawa ke pengadilan karena mencuri, oleh hakim diputuskan potong tangannya. Besok datang lagi pencuri, dia hakim ajang potong tangannya, kasih dia duit. Malah gitu tuh. Karena dia mencuri, karena mungkin dia mencuri karena dia ingin menyelamatkan keluarganya, kemudian terancam gak bisa makan saja. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada konsep maqasid syariah, menjaga nyawa itu lebih utama ketimbang menjaga harta. Sekalipun itu harta orang. Gitu. Ya, ada marotib itu. Din pertama, akidah, tauhid, hifdzun nafs, memelihara nyawa, hifdzun nasl, keluarga, anak, hifdzul arad, kehormatan, terakhir itu mal. Terakhir maksudnya kalau Nah, dia terpaksa mencuri karena anaknya mati, bayi menyusu tidak ada susu, terpaksa mencuri. Nah, orang seperti ini oleh hakim, kalau hakim menggunakan pasal sudah penjara. Kalau pakai pasal penjara. Tapi kalau hakim menggunakan syariat, menggunakan nurani, justru pencuri susu untuk bayinya tadi diambilin duit dari orang yang dicuri itu. Kamu yang dicuri, sekarang mana susu kamu Pak sini? Mana duit kamu Pak sini? Kasih malah bisa begitu belum ya kalau pakai apalagi kalau saya hakim. Kayaknya penjara bisa kok, ini enggak perlu melulu penuh. Jadi penjara itu bisa kosong. Iya. Karena kalau penjara itu penuh di dalam Islam itu mudarat. Pertama itu menghabiskan APBN. Oh iya, anggaran ini sudah dikali sekian kali makan. Nah, yang kedua tuh ladang korupsi. Oke. Penjara tuh. Jadi penjara tuh kalau bisa kosong. Kosong. Karena orang di penjara tetap kasih makan kan? Iya, Ustaz, ditungguin tidurnya juga. Bukan PG tapi dikasih makan, dikasih pengawal. Betul. Makannya biaya, pengawalnya biaya, listrik bangunannya biaya semua. Bahkan dia habis dana. Padahal dia mencuri karena terpaksa. Dan sebetulnya apa yang saya katakan ini sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab 1400 tahun yang lalu. Ada orang mencuri, dibawa ke Amirul Mukminin, Umar Khattab, kenapa mencuri? Dia mencuri apa? Itu ambil duit dia, kasihkan ke yang mencuri. Jadi Pak Prabowo bisa juga sebenarnya, Pak. Apalagi kalau Pak Prabowo nonton podcast ini. Jadi nggak melulu solusinya penjara gitu kalau apalagi kita mau ngomongin tadi di syariah ya. Nggak melulu juga seolah-olah kayak syariah itu potong tangan gitu kan kalau Genjar ini masih hanya pasal-pasal yang dijalankan, maka hakim itu menurut algoritma tadi cukup anak tamat SD. Ya, nggak perlu lulus sarjana syariah, repot-repot ke UIN Indonesia ngajar sama Pak Husno syariah usul fikih tengah siang malam nggak bisa tidur nggak perlu, pasal sudah berbicara, sudah selesai kan? Tapi kan tidak begitu. Ternyata di dalam hukum positif pun itu juga sudah mengadopsi nilai-nilai manusia.
Ya, baik itu kalau di Lampung itu Pak mantan ketua Mahkamah Agung dulu orang Manggala itu siapa? Bagaimana? Bagaimana mengatakan tidak ada orang yang sama di hadapan hukum. Ya, artinya hukum itu akan berbeda-beda ketika diterapkan kepada seseorang, tergantung kondisi dan keadaan dan sumbangsi seseorang itu terhadap kriminal yang melakukannya. Kemudian yang paling fenomenal itu adalah oleh Prof. Sarjito Raharjo dari UNDIP Semarang yang melahirkan teori hukum progresif. Hukum progresif itu kalau kita konversi, kalau kita lihat literatur Islam itu berada di ijtihad maqasidi. Ijtihad maqasidi itu adalah kembali kepada maqasid syariah gitu. Yang itu sudah diawali oleh Umar bin Khattab dulu. Jadi hukum positif itu sudah mengadopsi itu. Jadi kemudian tapi kenapa kemudian di Indonesia masih kembali kepada integritas penegak hukum. Tapi instrumen hukum sebetulnya sudah bagus. Integritas penegak hukum yang bermasalah. Nah, dan teman-teman di Trimedia Polisi, kemudian ketika tadi kita juga bicara AI, kemudian bicara syariah, sebaiknya bagaimana sih untuk mendudukkan antara AI dengan syariah, kita sebagai Gen Z dan teman-teman di era hari ini, baiknya dan sebaiknya bagaimana gitu? Ya. Lagi-lagi kembali kepada yang tadi bahwa AI itu merupakan tools hanya alat ya untuk kita mencari atau mengantarkan kita kepada gerbang diskusi yang lebih dalam lagi atau mengantarkan kita kepada gerbang kita bisa bertanya lebih dalam kepada para ulama atau yang berkompeten ya. AI mengantarkan itu sebagai pengantar aja ya. Jadi bahan kita ketika kita nanti bertanya kepada para ulama, kita dapat dulu informasi-informasi yang itu bagian dari literasi ya, bagian dari literasi kepada kita yang nanti akan konsultasi langsung kepada para ulama. Jadi saya seperti itu. Jadi AI bukan penentu. AI bukan sebagai pemberi fatwa. AI bukan sebagai pembuat produk hukum, ya. AI itu hanya sebagai tool saja untuk kita nanti menjadi bahan kita. Jadi masukan awal saja. Masukan awal kita sebelum kita nanti ketemu dengan yang lebih pakar. Oke, Sir, jadi sekolah nih. Dan ada izin pertanyaan, Sir. Boleh. Ya. Apa itu? Mana ini Mas ya? Iya. Ketika dakwah dibungkus konten lucu, masih termasuk syariah atau tidak, Sir? Dari Yusuf. Dari Yusuf? Iya, Yusuf. Ya, Pak. Yusuf dari mana nih? Makassar. Ada Yusuf Al-Makassari. Baik. Bagaimana dakwah kemudian dibungkus dengan konten-konten yang lucu atau yang kemudian yang ringan, yang menyejukkan? Saya kira itu bahagian dari retorika dakwah. Tapi memang ada rambu-rambu. Subjek yang kita jadikan lucu itu memang layak dijadikan lucu. Tapi kadang-kadang kan karena pengen lucu, pengen agak apa, kita membuat lucu itu justru dari ayat-ayat Al-Quran dengan dibaca dengan yang lucu. Mulai dari langgamnya, lagunya, kita membaca Al-Quran dengan lagu dangdut, lagu pop, lagu adat. Itu kalau di dalam mazhab Hanafi itu namanya memperolok-olokkan Al-Quran. Itu aja udah memperolok saja. Orang yang memperolok Al-Quran dalam mazhab Hanafi adalah kafir. Jadi kalau lucu silahkan lucu. Karena juga masyarakat juga perlu yang renyah, yang segar gitu ya, yang membuat kita rileks gitu ya. Tapi kemudian konteks dan kontennya itu memang yang bisa disebut lucu. Umpamanya kita berbicara tentang bagaimana tentang kesucian seekor kucing gitu ya. Kucing lucu. Silakanlah membuat cerita lucu tentang kucing gitu ya. Tapi kalau kita kemudian ayat Al-Quran yang kita nyanyikan dengan nyanyian yang langgam-langgam yang tidak benar gitu ya, atau seperti yang baru-baru ini lah. Tapi ini bukan dakwah ya. Ya bagian dari dakwah saya kira. Ada yang ngaji itu saya lihat di YouTube lagi tilawah karena iramanya bagus. Ditaburi duit di kepalanya. Kayak apa istilah punten nyawer saja. Ya. Yang pertama adalah kesalahannya nyawer itu berarti tidak memuliakan orang yang sedang beribadah. Allah baca Quran. Al-Quran mengatakan wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ini malah nyawer. Dari mana datanya nyawer? Pertama, yang kedua, yang nyawer itu adalah yang beda jenis pula. Ya kan?
Kadang sentuhan kulit tuh. Iya. Kemudian yang ketiga, nyamar itu kadang-kadang dimasukin yang ini yang saya lihat ya, yang baca Quran itu perempuan. Terus diselipin di sininya, atau jatuh duitnya. Oh, di sela-sela jilbab. Ya, sela jilbab, menyentuh rambutnya, menyentuh kulitnya, wajahnya. Orang lagi baca Quran, batal wudhunya kan? Nah, hal seperti ini tidaklah panitia emang nggak ini hal yang lucu ya. Tapi yang biasa soalnya. Itu saya kira apa ya? Sudah mulai geser kan? Geser. Bukan dakwah seperti itu. Saya kira itu. Selama masih umum dan bukan kemudian tadi mengolok-olok. Ya, bukan terkait dengan hal-hal yang prinsipil di dalam Islam seperti Al-Quran atau kemuliaan Nabi, kemudian yang hal-hal yang kita muliakan seperti umpamanya kita bagaimana sholat, kemudian sholat dibuat dengan gerakan-gerakan yang seperti nari, seperti yoga, sholat. Saya kira sudah, karena itu bukan bahan untuk dipercaya, untuk bikin ketawa. Banyak hal-hal yang bisa kita bikin jemaah ketawa, mungkin dari penggunaan irama kita ngobrol ya. Contoh, seperti di Metro ini ada Buya Zakaria. Iya. Ketika ceramah, beliau pernah pindah ke Lahjah Lampung. Oh iya. Ya. Akhirnya orang merasa menikmati gitu ya. Mungkin kebetulan sekitar juga betul. Hal seperti ini itu bisa, tapi jangan digunakan kepada pokok-pokok dari agama kita yang terkait dengan kemuliaan Nabi, kesucian Allah, kesucian para malaikat, kemudian kita atau mungkin redaksi kalimat atau narasi yang kemudian dibangun kan kadang ada yang mungkin yang nggak tepat, yang mungkin itu dikonsumsi oleh seorang dewasa kan terkadang suka terungkap oleh ya banyak seperti yang kemarin ini kan yang saat yang ada kemudian bermasalah itu ya itu karena pengen mengajak orang ya biar pecah kan sekarang ini kemudian seperti itu kan kita sayang kan seperti itu tetap kaidahnya nggak bisa tetap diperbolehkan saja kalau ada juga malah kemudian yang melolok agama lain ya artinya sekalipun agama lain pun nggak boleh. Agama lain saja itu dilarang tegas oleh Al-Quran, jangan kalian memperolok Tuhan agama lain. Itu jelas Al-Quran lah. Kalau memperolok orang lain agama saja tidak boleh, apalagi memperolok ustaz kita, guru kita, kiai kita, habib kita, nggak boleh. Orang lainnya nggak boleh itu. Begitu Islam menjaganya. Masya Allah. Ini Mas Yusuf dan teman-teman yang di media hari ini lagi mantengin. Berikutnya Ustaz, pertanyaan kedua Ustaz. Jadi Mbak Nurul, untuk di media sosial, iklan yang muncul bikin resah, Sob. Kadang ada iklan judi online, ada kadang judi bola gitu, Sob, yang bentuknya juga dari sisi gambar, dari sisi itu muncul iklan-iklan gitu. Padahal banyak yang akses yang kemudian umurnya kan nggak bisa difilter, Sob ya. Ketika buka, sebenarnya kalau sekarang nggak melulu laptop, HP buka iklannya begini gitu ya. Solusinya gimana, Sob? Kalau ketemu, artinya ketika kita misal nanti ada generasi di pendengar hari ini kemudian menjadi pembuat kebijakan, melihat konten iklan kita yang kayak nggak kebendung, terutama sebenarnya iklannya ya satu set di judul atau iklan-iklan yang kemudian dari sisi konten pornografi itu udah masuk kategori sebenarnya gitu. Atau lagi buka tugas suka mau ngirim email aja yang muncul malah yang begitu-begitu, teman-teman di kampus kan mungkin juga sama-sama ngalamin gitu. Sebaiknya menurut saya. Ini ada kalau kasusnya saya ada segitiga. Pertama kita selalu menggunakan medsos, yang kedua adalah pemilik media, yang ketiga adalah pemegang regulasi. Kalau bagi pemilik medianya itu hak mereka 100%. Facebook seperti itu, yang punya mau dia. Iya, masih berber kan. Dia perlu duit. Duit cuan aja. Kalau pasang iklan di situ, dia perlu duit. Nggak peduli syariahnya tuh. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Terus kita minta dia, enggak, saya selidik gimana katanya. Nggak boleh, itu bisnis mereka kan. Cuma kita menggunakan bisnis itu. Iya. Nah, itu dari mereka. Nah, dari pemerintah, pemegang regulasi, di sini kita lihat sudah hadir sebetulnya, tetapi masih belum maksimal. Ya, pembiji sudah hadir. Tapi kemudian seperti yang kita awal tadi, sudah hadir dengan memberikan blokiran atau pembatasan terhadap tayangan-tayangan yang tertentu. Ternyata yang pembuat, yang punya medsos, yang punya akun itu lebih ini lagi, lebih hebat lagi ya. Tetap saja bocor hal-hal seperti itu. Kemudian kembali yang terakhir masih pada pengguna. Nah, kepada pengguna ini
Maka kemudian itu harus arif menggunakan tools itu. Jadi walaupun beberapa youtuber kita mengatakan ada cara untuk memblokir iklan-iklan yang masuk kepada HP kita, itu tuh ya kan? Ada tuh, silakan ikuti mana yang bagus. Kalau memang itu bermanfaat, silakan diikuti sehingga kita tidak terganggu oleh iklan-iklan yang meresahkan itu. Nah, beda kalau iklannya iklan kuliner nggak apa lah ya. Iklan-iklannya nggak jelas itu yang bermasalah. Atau iklan pariwisata, muncul bagaimana keindahan Istana Pagayuh, bagus itu. Tapi kemudian kalau iklan-iklannya yang tadi judi online, di paling banyak judi online, benar hal yang terkait dengan pornografi. Itu yang banyak. Nah, kemudian mungkin salah satu mekanismenya di samping kita introspeksi diri kita membentengi diri kita dengan apa tadi? Pertama dengan mengedukasi Gen Z ini atau diri kita dengan nilai-nilai akhlak bermedia sosial. Ini cyber etik ya. Bagaimana kita beretika yang baik dan menggunakan sosial media supaya kita tidak terjerumus ke dalam media-media yang tidak benar. Karena kalau kita kalau kita mengharapkan kepada pendengar regulasi dan kita sudah ada keterbatasan. Keterbatasan. Karena yang punya itu kan akun luar negeri. Oh, itu dia punya. Kalau seandainya pemerintah Indonesia memblok itu nggak bisa. Bermasalah antar negara G2G masalahnya kan. Jadi lebih kepada kita ini walaupun tadi ada 3 pihak tiga segitiga. Baik, pertanyaan terakhir dari Okta. Pesan bagi generasi Gen Z agar tetap kritis, tetapi sesuai syariah bermedia sosial. Baik, pesan untuk Gen Z bagaimana tetap kritis, kemudian elegan dalam menggunakan media sosial. Jadi saya teringat kalau di sini karena saya basic saya fikih. Jadi konsep satu berangkat dari masalah. Masalah yang saya gunakan adalah masalah konsep Tufi. Imam Tufi ini bermazhab agama Hambali. Jadi kata beliau, ainamal maslahah fasamma syariah. Di mana ada maslahah, maka disitulah hukum yang ada. Jadi konsep ini dinilai oleh para ulama adalah konsep ijtihad progresif konseptual, kontekstual, konseptual dan progresif. Berbeda ketika konsep masalah yang digunakan oleh Imam Al-Qarafi dari mazhab Maliki, ini adalah konsep ijtihad sistemik. Jadi menggunakan maqasid syariah, menggunakan kaidah fikih, lebih kepada normatif yuridis normatif. Tapi kalau konsep masalah yang digunakan oleh Tufi itu adalah lebih kepada bagaimana menjawab tantangan-tantangan ada perkembangan dinamika sosial yang selalu berubah. Nah, jadi begini. Selama produk-produk dari medsos itu kita gunakan, maka gunakanlah yang sesuai dengan kemaslahatan. Sesuai dengan kemaslahatan ya. Kalau pengen Gen Z pengen lebih jelas lagi, silakan buka teorinya Aristoteles. Kalau kita ingin berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau mencari informasi untuk diri kita, maka gunakanlah paling tidak 3 standar. Ini versi Aristoteles. Kalau versi Islam mungkin lebih lengkap lagi. Kata Aristoteles, truth yang pertama, benar. Itu informasi yang kita terima atau informasi yang kita share, benar apa tidak? Benar apa tidak? Timbangannya itu dulu. Ya, itu dulu. Kalau benar, silakan. Kalau tidak benar, jangan di-share atau jangan diterima. Sekarang di medsos kan banyak nggak benar tuh. Dilihat yang ada orang mungkin di situ tuh yang umpamanya nari-nari di luar sana tuh, wajah kita. Oh di rumah. Di rumah gitu kan. Seperti banyak tuh mantan presiden RI itu saya kok jadi pemulung, kok jadi supir truk, masa iya gitu. Gitu tuh. Itu berarti itu dari aspek truth kebenarannya itu tidak benar. Ya. Yang kedua, konsep Aristoteles adalah goodness, baik ya. Jadi informasi yang kita terima atau informasi yang akan kita share itu di samping benar kalau sudah benar, tapi baik atau tidak. Ada informasi itu benar tapi tidak baik. Benar tapi tidak baik bisa jadi ya. Contoh, ada tetangga kita umpamanya berzina. Benar kan berzinanya? Nah, apa yang harus kita publish?
Oh iya. Oh sekarang itu maksudnya gampang banget begitu. Misalnya iya. Wah ini pertanyaan benar loh, Di video fakta ini, loh, saya nggak mengada-ada loh. Iya, Tapi walaupun benar itu gitu. nggak baik, itu nggak baik. Yang namanya aib itu ditutup. Kalau Islam kan doa Nabi Muhammad, Allah mastur uyubana, Iya. ya Allah tutuplah aib kami. Maka nanti orang yang menutup aib saudaranya di dunia, kata Allah Nabi akan akan tutup. tutup aib nanti di akhirat. Insyaallah. Kan begitu tuh. Nah ini enggak. Iya, itu ya. Kemarin tuh saya lihat dia tuh ini. Wah, benar loh, memang benar. Tapi itu nggak baik gitu. Dan sekarang tantangan banget. Misalnya punten, misalnya kadang lewat berseliweran di beranda. Iya. Tahu mungkin punten, maksudnya di videokan sambil gitu kan gitu. Iya, betul. Pelakor dan ininya gitu. Iya. Nah ini jadi viral gitu kan ya. Iya. Iya. Terus yang ketiga kata Aristoteles, usefulness, bermanfaat, bermaslahat. Oh. Jadi info yang kita terima atau yang akan kita share itu yang pertama kalau sudah benar kita lihat baik atau tidak. Oh baik, itu sudah dua. Pertama benar, baik. Tapi yang ketiga nih membawa manfaat enggak? Membawa manfaat atau tidak? Kalau tidak bermanfaat, sekalipun dia benar, sekalipun dia baik, kalau nggak bermanfaat, untuk apa juga? Kalau istilah sekarang sampah, Ustaz. Sampah. Ya. Konten sampah. Konten sampah. Betul, konten sampah tuh. Jadi nggak ada novelty-nya, nggak ada kebaruannya, nggak ada manfaatnya. Benarnya benar. Baik ya lebih kurang bisa dikatakan baik lah gitu. Tapi nggak ada manfaatnya. Iya. Ada manfaatnya, gitu ya. Nah, untuk apa juga? Gitu. Nah, Aristoteles yang tidak beragama Islam mengatakan begitu. Nah, Nabi kita mengatakan lebih konkret lagi kan? Lebih luas dari itu ya. Luas lagi dari itu, jaga semuanya. Itu saudara kamu, ya. Ada orang datang kepada Nabi, ya Nabi, kata orang Arab Badui itu menghadap Nabi. Ya Rasulullah, ada apa kata Nabi? Saya sudah berzina ya Rasulullah. Diam Rasulullah. Saya sudah berzina ya Rasulullah. Diam Rasulullah. Saya sudah berzina ya Rasulullah. Diam Rasulullah. Seterusnya yang ketiga, paling kamu cuma lihat-lihat doang. Enggak ya Rasul. Saya sudah berzina. Enggak lah, paling kamu cium-cium pada pegang saja. Enggak ya Rasul. Paling kamu hanya cium. Gitu tuh. Terus sampai sedemikiannya menutupi, kemudian berhusnuzon ya kepada orang itu, walaupun dia mengaku seperti itu pada awalnya, tapi demikian Rasul menjaga umatnya. Tapi kemudian ternyata memang fakta benar-benar, kemudian Rasul menegakkan hukum kepada dia dengan raja. Sedemikian itulah Rasul menjaga, sekalipun orang itu bersalah, tapi tetap ditutupi aib oleh Rasul. Nah itulah kedua kita, itulah uswah hasanah bagi kita, yang insya Allah kalau kita berpegang kepada tuntunan-tuntunan nilai-nilai yang telah ditinggalkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan janjinya secara pasti, lan tadillu abada. Maka kita tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah galau, tidak akan pernah bingung dalam menghadapi dinamika kehidupan yang tidak menentu ini. Tidak menentu. Iya baik teman-teman negeri, jadi di kondisi yang nggak menentu lah. Baik ekonomi, sosial itu saja. Itu masya Allah. Jadi sekalipun dihadapkan dengan teknologi yang serba mempermudah, karena tadi kita ingat lagi kita review kembali, itu hanya tools. Mungkin itu hanya sebagai masukan awal ketika kita ingin mungkin ketemu dengan orang yang dia manusia tetapi kemudian dia punya pakar di bidang yang akan kita tanyakan, kita tanya di ID. Kita masih ada waktu ini? Ya Ustaz, boleh Ustaz. Sedikit tambah ya. Ustaz, mungkin Kita sebagai kita tuh juga closing dan penguat Ustaz. ngaji tapi ngegas. Iya Ustaz. Nah, ngaji ngegas apa? Gas 3 kilo atau 5 kilo itu. Gas hijau atau gas merah, gas biru. Jadi supaya tidak salah persepsi. Jadi yang kita inginkan dari tema bahwa ngaji tapi ngegas. Jadi selama ini orang kan kalau menilai ngaji itu adalah kemudian itu hanya santri di pondok pesantren, ikut majelis taklim, orangnya kalem gitu ya, kemudian tidak berani protes, gitu ya, terima apa adanya, gitu ya, dan seperti itu lagi kita. Nah, satu sisi ini memang benar, tapi ada sisi lain yang harus dijangkau oleh dari sebuah ngaji itu. Bukan sisi lain itu banyak. Pengembangan kreativitas, pengembangan kepercayaan diri, pengembangan kompetensi diri, itu juga harus dijangkau oleh ngaji itu. Ngaji itu. Jadi
kita sekalipun ngaji di pondok pesantren, sekolah di pondok pesantren, ya, kita harus ngegas jauh melewati pondok pesantren, ya, melewati perguruan tinggi lah. Oh. Dan ini sebetulnya ini sekarang yang missing di dalam konsep pendidikan pada pondok pesantren. Ya. Missing ini maksud? Missing itu hilang. Maksud missingnya yang tidak ada, yang tidak terjamah. Malah itu ya. Jadi ngaji ya sudah pintar beribadah gitu ya, tapi kemudian tidak mengasah logika. Oh, artinya menyantrinya hanya sekedar untuk seolah-olah. Kita ambil contoh yang sederhana, kita umpamanya diwajibkan oleh Allah SWT itu sholat berjamaah atau sholat berjamaah. Kalau kita hanya mempelajari sholat, kemudian bahwa itulah kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembah Allah, menjadi kesadaran khusyuk sehingga sholat kita beribadah, zikir selesai, itu baru satu sisi dari syariah yang kita dapat. Kita harus ngegas keluar itu. Syariah itu puas. Jangan dibatasin maksudnya untuk tadi kita orientasinya. Kalau kita sholat kita benar, maka kita sudah bisa mendapatkan konsep-konsep seperti konsep-konsep teori ekonomi. Karena dalam sholat itu isinya doa dan istighfar. Kata Nabi salah satu doa untuk menjadi rezeki itu adalah istighfar. Maka orang semakin bagus sholat, semakin ekonomi membaik saja. Ada implikasinya gitu. Satu, itu yang spiritualnya. Sekarang yang kasat mata nih. Orang yang kalau sholatnya bagus, dia pasti akan membaguskan apa ya. Nah itulah yang maksudnya multi efek, itulah yang maksudnya gas. Gas tuh. Jadi hanya jangan satu target yang tercapai. Jadi ibarat kita naik sampah. Jangan hanya satu pulau. 2-3 pulau terus ikan gede-gede dapat gitu loh. Itu yang ngegas itu, yang seperti itu. Sebetulnya konsep-konsep ngegas seperti ini itu sudah ada di zaman sekitar abad pertengahan yang dilakukan oleh ulama-ulama fikih di abad pertengahan yang disebut dengan fikih iftirodi. Fikih iftirodi di dalam tarikh tasrih itu adalah fikih futuristik. Hari ini fikih itu nggak kepake, karena nggak ada hari ini. Tapi sudah selesai dituntaskan oleh ulama pada waktu itu, walaupun ini belum terjadi pada waktu itu. Jadi udah membaca sekian tahun yang akan datang. Iya. Itu disebut dengan fikih iftirodi. Ada di dalam literatur yang mungkin Ihya Ulumuddin itu ada. Ya. Jadi gini, salah satu contoh fikih iftirodi itu dalam masalah bab najis taharah. Kalau seandainya kotoran babi itu najis, contoh itu anjing ya, anjing itu najis, kotorannya najis. Tapi bagaimana kalau seandainya, kalau anjing itu najis, kotorannya najis. Kemudian kalau kambing itu suci, kalau kotorannya memang kotor najis. Persoalannya adalah bagaimana kalau seandainya kambing itu nikah dengan anjing? Ini masuknya kemana nih? Aduh. Boleh dimakan atau tidak? Terus hewan yang jenis baru AI tadi itu, itu najis atau tidak? Gitu. Ini ternyata ini sudah ada dibahas dalam kitab-kitab fikih di abad ke-6 Hijriah. Inilah disebut fikih iftirodi. Belum terjadi tapi sudah dibahas oleh ulama. Nah, jadi melampaui kebutuhan. Kalau bahasa orang tuh melewati sejarah. Nah, inilah bagian dari gas yang sudah dilakukan oleh ulama kita di abad ke-6 Hijriah. Dan kita perlu lanjutin lagi untuk itu ya. Lanjutkan lagi melampaui untuk ya, karena ini sudah kita menggunakan yang kemarin yang mereka gitu. Iya. Nah, sekarang ulama-ulama yang sekarang itu juga segitu. Harus melakukan loncatan-loncatan jauh. Jadi, ulama zaman sekarang, santri zaman sekarang, mujtahid zaman sekarang, tugasnya tidak hanya menjawab masalah sosial hari ini. Tantangannya ini sekarang ya, untuk yang bukan itu. Kalau itu sudah banyak orang. Tapi cendekiawan muslim, Gen Z hari ini, ulama hari ini, mujtahid hari ini harus mampu menerobos masa depan.
Dan salah satu pijakan untuk menerobosnya kita ngobrol pagi ini juga salah satunya. Saya kesini, oh iya ada istilah fikih apa tadi iftirodi atau futuristik kan? Ya. Nah itulah maksudnya sebagai pemanfaat nih. Insyaallah jazakallah. Diucapkan Ustaz, kita doakan panjang dan berkah umurnya beliau. Amin. Dan karena ini dari ujung sampai ujung, apalagi ujungnya di daging banget itu. Oh, au aja sih Ustaz. Semoga nanti juga di kesempatan yang lain dengan tema yang berbeda Ustaz bisa kita kembali ketemu dan insya Allah akan dibuat part yang kedua ya. Kalau yang hari ini, waduh, Pak Ustaz kita ngikutinnya terlambat. Nah, jangan kemudian menyesal. Tapi pastikan nanti ketika ada informasi masuk dari Grimedia Publishing untuk di podcast part kedua ketemu dengan Ustaz Husnul Fatarif PSG dengan ngobrol yang lebih mudah-mudahan dari yang hari ini kita udah dapat banyak daging gitu ya. Mudah-mudahan kita akan kembali menapaki hal-hal ilmu yang kemudian cakrawala berpikir kita yang kemudian perlu melampaui zamannya gitu ya. Dan terima kasih diucapkan Ustaz. Semoga karir dan aktivitasnya semakin lancar. Berkah buat kita semuanya dan terima kasih teman-teman di Grimedia Publishing. Sampai ketemu kembali dan saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.